diakui oleh negara. Kemudian karena lembaga zakatnya terakreditasi, maka siapapun yang berzakat melalui percikan iman, misalnya Bapak Ibu punya perusahaan, zakatnya dititipkan ke percikan iman karena kami ini sudah mendapatkan SK dari pemerintah sebagai lembaga zakat yang terakreditasi, maka itu akan bisa mengurangi pajak. Kan lumayan tuh. Kalau zakatnya kilo miliar, yang mengurangi pajak. Dari Jakarta 100.000 mah memang orang-orang terasa. Tapi bagi perusahaan jadi terasa loh. Jadi zakat itu akan mengurangi kewajiban pajak bila dititipkan ke lembaga zakat yang terakreditasi. Nah, percikan iman salah satu dari sekian yang dapat kepercayaan itu. Beliau akan lihat apa aja yang ada di sekitar ini. Jadi di Jakarta sengaja datang ke sini dengan timnya, sudah di jalan dijemput karena beliau pakai bus, dijemput sama bos. Pakai bus kereta api. Jadi dijemput sama kita dan sudah alhamdulillah sudah on the way ke sini. Nah, sehingga nanti saya kasih materi. Setelah itu beliau juga akan memberikan sambutan atau arahan. Ya. Kita sedang membahas apa? Zakat. Nah, sekarang kita akan melanjutkan pembahasan mewaspadai kemunafikan. Apa Bu? Jadi kita harus waspada ya dengan kemunafikan. Kewaspadaan itu pertama supaya kita terbebas dari kemunafikan. Pertama, latih diri untuk ikhlas. Apa Bu? Melatih diri untuk ikhlas. Masih ingat bahwa orang munafik itu kadang kalau berbuat amal yang dipuji, teteh ini hebatnya Allah. Aduh, semangat. Kalau nggak ada yang muji, ini ada yang capek-capek. Seperti ada yang komen, udah capek-capek datang ke majelis percikan iman, ini tidak disapa. Nah, ibu-ibu yang kuning dari mana? Banjaran. Yang dari Banjaran. Kalau yang biru Balenda, Banjaran sama Balenda deketan ya. Nah. Oh, Majalaya. Nah, kedengaran Banjaran, Majalaya. Nah. Terus yang kerudung pink, camping itu kenapa? Anu teh jelas kerudungnya dari mana? Dari mana-mana. Dari mana mah? Kalau yang warna ini army hijau, army dari mana? Baros, dari Majalaya, dari Balenda. Terus dari mana? Dari mana-mana. Nah, jadi kita ini kudu mewaspadai kemunafikan. Saya boleh jadi punya jiwa kemunafikan. Ustaz Aan, kita semua waspada. Bagaimana mewaspadainya? Lakukan segala sesuatu itu dengan ikhlas. Ikhlas itu apa? Semata-mata ingin mendapat ridho Allah. Hidup begitu. Ibu kenapa ke MPI? Semata-mata ingin dapat ridho Allah. Tapi ibu kan ini tuh balanya karena samping. Tidak siap untuk mengucurkan ilmu. Tapi kan ibu bosan.
Andaikan nggak ada program, andaikan nggak ada jajanan, saya akan tetap datang ke MI. Nah itu semata-mata hanya mencari ridho Allah. Ibu berbuat sesuatu untuk suami muji alhamdulillah. Suami sahur rumah tangga dalam 16 tahun tak pernah menghargaan, walaupun dengan kata-kata makasih enggak pernah, tapi ibu tetap melakukan. Nah ibu itu sedang mewaspadai hubungan kita. Ibu bersihkan diri dari segala kepentingan. Ya, jadi kalau kita ingin mewaspadai kemunafikan maksudnya jangan sampai kemunafikan itu ada pada diri kita. Nah, cara mewaspadainya apa? Asal latih diri untuk latih diri. Jadi kalau suatu saat ibu tidak dapat penghargaan, ibu tidak ada ujian. Kalau ibu nggak dapat gaji dari kantor, oh jangan. Ya, kita mah lain cerita. Misalnya ibu dalam perjanjian, ya 1 bulan dapat 1 juta, ya. Mereka dibayar. Cek majikan Anda tuh ibu latih diri untuk itu. Nah itu mah gak bisa, Anda kudu nuntut karena itu mah hak, ya paham Bu? Nah yang tidak ada unsur haknya seperti ibu datang ke sini, ya kan gitu, itu tidak ada hak apa-apa kecuali saya mah datang dengerin tausiah, ya. Ibu nengok mertua, itu ibu merasa kewajiban saya sebagai anak nengok mertua. Ada rezeki berbagi dengan orang tua, itu kewajiban kita berbagi. Ada saudara yang perlu kita tolong, kita tolong. Itu tidak ada hak kita, tapi kita melaksanakan kewajiban. Nah itu yang saya bilang, kita harus melatih diri untuk ikhlas. Gitu. Nah ini kayaknya gampang diomongin, gampang diomongin. Banyak kalau diomongin, dijalaninya mah butuh latihan. Ibu, yang namanya latihan itu suatu yang tadinya berat jadi ringan. Itu latihan. Contoh, saya nggak pernah jalan kaki 1 kilo. Ukur ngaplek 1 kilo. Tapi coba latihan. Terus lama-lama 1 kilo biasa. Nanti naik 1,5 kilo, naik 2 kilo jalan kaki. Jadi yang namanya latihan awalnya berat, tapi kalau sudah diulang, jadi dalam latihan itu kuncinya repetisi, pengulangan. Jadi dalam latihan itu kuncinya apa? Pengulangan, diulang. Nah itu namanya latihan. Ya, kalau baca Quran itu harus dilatih. Tidak cukup sekedar dengerin Ustaz Aan menjelaskan. Kata Ustaz Aan teh, kalau ikhfa bacanya mendengung, kalau idhar bacanya jelas. Nah jelas dan mendengung teh kumaha? Bek Anda praktek, ya, karena tidak latihan. Ini idhar amanah. Banyak idhar amanah. Nah, berarti kudu dilatih. Banyak ya. Idhar jadi amanah. Nah, amanah. Nah, ya. Jadi yang namanya Quran itu butuh dilatih. Artinya apa? Repetisi, pengulangan. Olahraga itu repetisi. Tahajud itu butuh pengulangan. Nah ikhlas, latihan butuh pengulangan.
Awalnya berat, terus diulangi lagi. Lama-lama ringan. Ibu dulu kalau ke MPIT itu gak ada babaturan. Kalau gak ada babaturan, gak datang. Karena serasa sepi. Seolah-olah walaupun di sini ada 1.500 orang, dirinya sendirian. Seolah-olah. Ya, karena nggak ada geng. Ngalir batur. Gengnya cuma usahaan sorangan. Tapi Anda yang tadinya bergantung sama teman, pertama kali sendirian, asik keun, asik sepi, asal nggak ada teman. Percaya, ulangi, lama-lama biasa. Bahkan membalatunan dulu jadi budak. Jadi teman-teman, yang namanya ikhlas itu butuh latihan. Kunci dari latihan itu repetisi. Apa repetisi? Pengulangan. Dan otak kita ini hebat. Jadi kalau kita mengulangi itu ada memori, disimpan memorinya. Jadi kalau misalnya saya lupa karena saya suka mengulang, maka ingatnya lebih cepat. Ya. Nah, Ustadz Aan dan teman-teman bisa baca surat Al-Bayyinah ayat 5. Ya. Al-Bayyinah halaman 598. Ya, silakan dibuka surat Al-Bayyinah surat ke-98 halaman 598 ayat 5. Ayat 5. Sudah ada, Bu? Baik, kita baca ta'awuz sama-sama. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahud-din. Mukhlishina lahud-din hunafa wa yuqimus salata wa yu'tuz zakata wa dzalika dinul qayyimah. Shadaqallahul azim. Di situ ada penegasan wa ma umiru, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahu-d-din hunafa wa yuqimus salata wa yu'tuz zakata wa dzalika dinul qayyim. Mereka kita ini hanya diperintah untuk ibadah kepada Allah dengan ikhlas, dengan memurnikan jiwa kita semata-mata menjalankan agama, mendirikan sholat, mengeluarkan zakat, semua semata-mata menjalankan agama. Maka kalau kita sudah ada di derajat itu, dzalika dinul qayyimah, itulah agama yang lurus. Jadi kapan keberagamaan kita lurus? Jadi ada nggak orang yang beragamanya bongkar bengkok itu? Ada, yaitu orang yang tidak ikhlas. Orang yang ikhlas melakukan apapun semata-mata karena ingin mendapat ridho, semata-mata karena menjalankan ajaran agama, semata-mata. Nah, maka itulah agama yang lurus. Jadi saudara-saudara kita, antisipasi supaya kita tidak terjebak dalam kemunafikan,
jadikan seluruh amal kita ini dasarnya ikhlas. Yang kedua, lawan perilaku kemunafikan. Apa? Lawan perilaku kemunafikan. Lawan perilaku kemunafikan. Coba lihat surat An-Nisa, ya, ayat 142. Iya, ayat 142. Halaman 101 Surat An-Nisa Surat keempat halaman 101 ayat 142. Tinggal itu cewek di mana? 142. Sudah ada Bu? Kita baca sama-sama. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Innal munafiqina yukhadi'una Allah wa huwa khadi'uhum wa idza qamu ila sholati qamu kusala yura'unan nasa wa la yadhkuruna Allah illa qalila. Shadaqallahul azim. Ibu bapak, sahabat majelis persidangan iman, di sini disebut di antara perilaku kemunafikan ada 10 lawan. Innal munafiqina